di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Kita berbicara terkait pernyataan Presiden Prabowo tadi, Pak. Bagaimana Pak Pitan melihat ini, kekhawatiran itu Ya, seperti apa? begini, yang pertama saya perlu memperjelas kalimat Presiden tadi. Jadi yang Presiden katakan, kalau menyerang Iran, Rusia bilang berhadapan dengan saya. Sebenarnya logikanya begini, karena dari sekian banyak pusat nuklir Iran itu ada satu yang sangat spesial, yaitu pusat nuklir yang disebut Bushehr. Bushehr ini dibangun oleh Rusia, dan Bushehr ini ada lebih dari 700 ahli nuklir Rusia di sana. Itu maksudnya. Jadi kalau sampai Bushehr itu diserang, yang mati orang Rusia semua. Kalau itu terjadi, maka Rusia baru masuk. Itu sebabnya Amerika hati-hati jangan menyerang Bushehr. Dia menyerang Fordow, Natanz, dan Isfahan. Tapi Bushehr dia jaga karena dia tahu Rusia ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Presiden bicara tentang bahaya perang nuklir. Saya menjelaskan begini. Orang-orang katakan, sedahsyat apa sih perang nuklir itu? Saya kasih gambaran ya. Begini. 30 Oktober 1961. Itu Rusia meledakkan bomnya yang disebut Tsar Bomba. Tsar Bomba ini adalah mother of all bombs, kira-kira begitu. Nah, waktu Tsar Bomba diledakkan itu hanya dengan 50% kapasitasnya, tapi daya ledaknya itu 3.300 kali ledakan bom Hiroshima. Bayangkan, waktu bom Hiroshima meledak itu 70.000 orang mati di tempat, 200.000 mati karena radiasi di akhir tahun 45. Nah, kali 33.000 seperti apa? Itu satu bom nuklir. Sehingga yang ditakutkan kalau ada negara manapun yang menggunakan senjata nuklir menjatuhkan bom nuklir, maka itu sama dengan manusia menciptakan kiamatnya sendiri. Yang tadi Presiden jelaskan itu tentang nuclear winter. Nuclear winter itu adalah naiknya asap dan radiasi penuh di angkasa sana sehingga menutup sinar matahari turun ke bumi. Nah, sehingga akan terjadi penurunan suhu bumi sampai minus 45 derajat Celcius. Jadi lebih dingin dari freezer kulkas kita, minus 45 derajat. Itu yang paling ditakutkan. Artinya apa? Beku semua kan? Kita hidup pun kita jadi batu es itu. Kalau minus 45 derajat, siapa yang bisa bertahan? Gitu. Dan
ledakan nuklir itu akan menghancurkan struktur tanah. Jadi tidak akan bisa dipakai lagi selama bertahun-tahun itu. Tanah itu tidak bisa dipakai untuk bercocok tanam. Jangan lupa, ketika satu bom nuklir pada kadar 90% purity daripada uranium-235 atau plutonium-239, kalau itu diledakkan, maka radius penghancurannya itu sampai 300 km dari episenternya. Jadi kalau satu bom nuklir jatuh di Jakarta, itu semua gedung-gedung dalam radius 300 km itu rata tanah. Itu sampai di mana tuh coba? Bisa bayangkan. Hmm. Sedahsyat itu ledakan bom. Nah, dulu orang bilang 100 sampai 1000 kali lipat. Ternyata dalam data Rusia itu bisa sampai 3300 kali lipat daripada bom Hiroshima. Makanya eh, jarak ledakannya itu bisa menghancurkan semua bangunan dalam radius 300 km. Seperti apa coba? Nggak ada manusia yang bisa hidup itu. Nah, Mm-mm. sekarang tergantung dua orang. Nomor satu Putin, nomor dua Donald Trump. Dua orang ini, gitu. Makanya Putin jalan kemana-mana kan bawa tas kecil yang namanya Shaget. Dalam tas itu ada komando untuk perang nuklir. Jadi tiba-tiba ada orang yang kasih dia minum vodka terus mabuk, kalau dia pencet ya habislah kita semua kan begitu.